Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat dan selamat pagi bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali bersama saya Pak D. Nah, kita akan kembali berdiskusi mengenai matematika peminatan untuk kelas 10 IPA. Seperti biasa bersama kalian siswa-siswi calon juara dari SMA Negeri 3 Garut. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita akan kembali belajar mengenai fungsi eksponen pada bab fungsi eksponen dan fungsi logaritma dengan submateri sifat-sifat pada pangkat bulat, ya. Nah, setelah di minggu kemarin kita sudah mempelajari pangkat bulat, baik itu pangkat bulat positif maupun pangkat bulat negatif dan nol. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi sifat-sifat dari pangkat yang berbentuk bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran di hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan sifat-sifat dari pangkat bulat serta dapat menerapkan konsep dari sifat-sifat pangkat bulat ini dalam pemecahan masalah matematik. Oke ya, nah kita mulai saja ke pembahasan materinya. Oke, nah di sini sifat-sifat dari pangkat bulat. Oke ya, nah yang pertama gini, jika A bilangan real, oke ya, A bilangan real, P dan Q bilangan bulat. Oke ya, nah maka sifat yang pertama, nah A pangkat P kali A pangkat Q itu sama aja dengan A pangkat P tambah Q. Ini yang pertama. Nah, sebenarnya ini sifat ini di minggu kemarin sudah dibahas juga ya. Nah, saya kasih contoh nih. Oke. Nah, saya kasih contoh. Bentar. Oke, ini contoh yang sederhana. Nah, contoh yang sederhana. Contoh kayak yang kemarin, misalkan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5. Nah, ini jika basisnya sama, gitu ya. Basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, ini basisnya sudah sama 3. Maka ini jadi 3, pangkatnya tinggal dijumlahkan. 2 tambah 5. Nah, ini setara dengan 3 pangkat 7. Nah, mudah ya? Oke, nah sifat yang nomor 2. Oke, sifat yang nomor 2. A pangkat P, ini dipangkatkan Q. Nah, itu nilainya sama aja dengan, oh ini sorry ada yang kesalahan nulis nih. Itu sama dengan A pangkat P kali Q. Ini A pangkat P kali Q. Nah, harusnya seperti itu. Ya. A pangkat P dipangkatkan Q itu jadi A pangkat P kali Q. Jadi pangkatnya dikalikan. Oke ya. Nah, saya kasih contoh yang sederhana saja. Contoh misalkan gini. Nah, 5 pangkat 2 dipangkatkan 5. Nah, maka pangkatnya tinggal dikalikan nih. 5 pangkat 2 kali 5. Jadi ini bernilai 5 pangkat 10. Nah, ini juga masih mudah, relatif mudah. Oke ya? Nah, sekarang untuk nomor 3, sifat nomor 3. A pangkat P dibagi A pangkat Q. Nah, basisnya sama ya, sama-sama A. Nah, maka pangkatnya tinggal dikurang. Nah, ini jadi A pangkat P kurang Q. Nah, gitu ya. Atau sama aja dengan 1 per A pangkat Q kurang P. Nah, di sini perhatikan. Nih, perhatikan di sini perpindahannya. Kalau Q pindah ke atas, dia jadi negatif. Atau P kurang Q. Gitu ya. Atau sebaliknya. Nah, ini P pindah ke bawah. Kalau P pindah ke bawah, maka P-nya yang negatif. Jadi negatif. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya tergantung permintaan di soal. Kalau mintanya dalam bentuk pangkat positif, nah maka pangkat terendah ngikuti pangkat yang tertinggi. Nah, maksudnya seperti ini. Contoh. Saya ngasih contoh, misalkan ini. Contoh. Misalkan kayak gini. 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini pengen ditulis dalam bentuk pangkat yang positif. Nah, perhatikan pangkatnya. Ini 1, ini 3. Nah, jelas yang di atas itu lebih rendah dibanding yang di bawah pangkatnya. Maka yang 1 ini pindah ke bawah. Ngikutin bentuk yang pangkatnya paling tinggi. Ya, jadi kita menggunakan sifat yang ini. Jadi ini jadi apa? Jadi 1 per 2 pangkat 3, 1 pindah ke bawah kurang 1. Atau ini sama aja dengan 1 per
2 pangkat 2. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sebenarnya ini boleh nggak misalkan ditulis dalam bentuk pangkat yang negatif? Boleh. Kalau dalam bentuk pangkat yang negatif, ini jadi gini. 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini jadi 2 pangkat 1 kurang 3. Jadi berapa ini? 2 pangkat min 2. Silakan saja. Gitu ya. Nah, sama saja. Itu untuk bentuk yang nomor 3. Jadi kondisional. Tapi kalau minta hanya ditulis dalam bentuk pangkat yang positif, pangkat terendah ngikutin pangkat yang tertinggi. Atau contoh yang lain misalkan gini. 3 pangkat 3 di sorry sebentar. Misalkan gini. Nah, gini, misalkan 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 1. Nah, jelas yang di bawah itu lebih rendah pangkatnya. Oke ya, 1. Maka yang rendah ngikuti pangkat yang lebih tinggi. Jadi gini, 3 pangkat 3, maka yang di bawah ke atas kurang 1. Atau ini jadi berapa? 3 pangkat 2. Seperti itu. Oke ya, nah ini masih mudah. Ini 3 sifat pertama. Oke ya, nah kemudian sifat yang berikutnya. Nah, jika A dan B-nya itu bilangan real, P-nya itu bilangan bulat, maka sifat yang pertama, A kali B dipangkatkan P, itu sama dengan A pangkat P kali B pangkat P. Jadi ini dipangkatkan satu per satu. Pangkatkan satu per satu. Contoh, misalkan ini. Contoh, saya punya seperti ini misalkan. 2 kali 3 dipangkatkan 5. Nah, ini dipangkatkan satu-satu. Pertama 2-nya dulu dipangkatkan jadi 2 pangkat 5 kali kemudian 3-nya. 3 pangkat 5. Berdasarkan sifat nomor 4. Gitu ya. Oke, kemudian sifat nomor 5 pembagian nih. A per B pangkat P itu nilainya sama aja dengan A pangkat P per B pangkat P. Sorry, ini ada sedikit penulisannya. Nah, itu adalah P. A pangkat P per B pangkat P juga. Nah, seperti itu. Oke ya. Contoh misalkan. 1 per 3 pangkat 3 misalkan. Nah, ini pangkatkan satu-satu. Yang pertama yang atas dulu. 1 dipangkatkan 3 jadi 1 pangkat 3. Yang bawah 3 dipangkatkan 3, 3 pangkat 3. 1 pangkat 3 ya 1 ya. Per 3 pangkat 3. Mau dihitung nilainya 27 silakan. Atau tetap 3 pangkat 3 silakan. Nah, itu mudah juga. Oke ya. Nah, sekarang sifat yang nomor 6. A per B pangkat negatif P. Itu nilainya sama aja dengan B per A pangkat P. Perhatikan. Mula-mula dia berpangkat negatif. Kalau pangkatnya pengen jadi positif, berubah tanda ya, maka pembilang dan penyebutnya tukeran. A per B itu jadi B per A. Perhatikan. Kalau pangkat negatif mau jadi pangkat positif, basisnya berbentuk pecahan, maka pembilang dan penyebutnya tukeran posisi. A dan B-nya tukeran posisi. Contoh, misalkan gini. Nah, saya kasih contoh. Misalkan saya punya kayak gini. 2 per 3 pangkat min 2. Nah, ini mau diubah jadi bentuk pangkat yang positif. Nah, maka posisi pembilang dan penyebutnya tukeran posisi. 2 per 3 itu jadi berapa? Itu jadi 3 per 2. 3 per 2. Nah, pangkat min 2 berubah tanda. Itu jadi 2. Oke ya. Nah, kemudian gunakan sifat nomor 5. Setelah sampai sini, gunakan sifat nomor yang 5 ini. Pangkatkan satu-satu. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Ini boleh dihitung nilainya atau sampai sini juga silakan. 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 2, 4. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau mau pangkatnya berubah tanda, pembilang dan penyebutnya tukeran posisi untuk soal nomor sifat nomor 6. Oke ya. Nah, jadi sifat-sifat pada bilangan pangkat bulat itu yang esensial ada 6 sifat. 1, oke ya. 1, 2, 3, ini 4, 5, dan 6. Oke. Nah, semoga apa yang 6 sifat tadi saya sampaikan itu bisa dipahami dengan baik oleh kalian sebelum kita lanjut ke berbagai pembahasan contoh soal. Oke ya? Oke, kita langsung ke pembahasan berbagai contoh soal. Nomor 1, perhatikan nomor 1 nih. Min 4 pangkat min 3 kali min 4 pangkat 8. Ini basisnya sama nggak? Sama ya? Oke. Nah, karena basisnya sama dan dia berbentuk perkalian. Nah, maka
pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Nah, berarti dia nilainya adalah min 4 pangkat min 3 ditambah 8. Pangkatnya tinggal dijumlahkan. Atau ini setara dengan berapa? Ini min 4 pangkat min 3 tambah 8 berapa? 5. Nah, seperti itu. Jadi ini min 4 pangkat 5. Min 4-nya ada 5 kali, gitu ya. Oke, ke contoh 2. 5A pangkat 3 kali B pangkat min 2 kali 3A pangkat min 2 kali B pangkat 6. Ini soalnya seperti yang saya tugaskan di minggu kemarin. Nah, kalau ngerjain seperti ini kan ini berbentuk perkalian ya. Nah, kita kalikan bilangan dengan bilangan. Berarti yang kita kalikan ini. Nah, itu ya. Yang pertama itu. 5 kalikan dengan 3 berapa? 15. Gitu. Nah, kemudian A pangkat 3 kita kalikan dengan A pangkat min 2. Nah, basisnya sama ya, basis A. Dikali, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti jadi A pangkat 3 tambah min 2. Gitu ya? Nah, kemudian terakhir B. Nah, B pangkat min 2 kali B pangkat 6. Sama-sama B basisnya. Pangkatnya tinggal dijumlah. Berarti jadi B pangkat min 2 ditambah 6. Oke? Nah, udah sampai sini tinggal kita sederhanakan. Berarti jadi berapa? 15. A pangkat ini 3 tambah min 2. 3 tambah min 2 berapa? Itu plus 1. Gitu ya. Ini min 2 tambah 6. Itu jadi plus 4. Atau ini sama aja dengan 15 A pangkat 1A. Tidak ditulis pangkatnya. Nah, kali B pangkat 4. Seperti itu. Nah, itu ya. Itu mudah. Oke, kita ke soal yang nomor 3. Nah, nomor 3 gini. 2 dikurang setengah kurang 1/2 pangkat 2. Nah, ini ada tanda kurang. Nah, di eksponen nggak ada sifat khusus untuk bentuk pengurangan atau penjumlahan. Adanya juga perkalian atau pembagian. Nah, terus gimana caranya? Nah, kita operasikan dulu bentuk pecahan ini. Nah, ini kan 2, 1/2, 1/4 ya. Ini kan 4. Nah, samakan dulu penyebutnya. Kita samakan aja penyebutnya. Ini kan 2/1 ya. 1, 2, 4. KPK-nya berapa? Itu 4. Nah, bagi 1-1. 4 bagi 1, 4. Kali 2, 8. 4 bagi 2, 2. Kali min 1 itu min 2 ya. Nah, kemudian ini min juga. 4 bagi 4, 1. Kali 1 itu 1. Ini dipangkatkan min 2. Nah, baru di sini. 8 kurang 2 berapa? 6. Oke ya. 8 kurang 2 itu 6. 6 kurang 1, 5. Nah, jadi 5/4. Nah, jadi berapa? 5/4. Pangkat min 2. Nah, pakai sifat yang tadi. Jika ingin jadi bentuk pangkat positif, pembilang dan penyebutnya tukeran posisi. 5 dan 4 itu tukeran posisi. Gitu ya. Nah, berarti ini berapa? Jadi 4/5 pangkat 2. Gitu ya. Nah, pakai sifat yang tadi. Dipangkatkan satu-satu. 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 per 5 pangkat 2, 5 pangkat 2. Mau dihitung 4 kuadrat, 16, 5 kuadrat itu 25. Itu jawabannya seperti itu. Oke ya, nah ini masih mudah. Oke, kita ke soal yang nomor 4. M pangkat 10 dibagi M pangkat min 2. Nah, ini pembagian. Ini kan boleh juga saya tulis seperti ini. Nah, ini jadi M pangkat 10 per M pangkat min 2. Nah, tujuannya, apakah ini mau ditulis dalam bentuk pangkat positif atau pangkat negatif? Kalau mau ditulis dalam bentuk pangkat positif, maka pangkat terendah ngikuti pangkat yang tinggi. Maka min 2 ngikutin 10 naik ke atas. Jadi ini M pangkat 10 dikurang min 2. Gitu ya, 10 dikurang kan kalau pembagian pangkatnya dikurang. 10 dikurang min 2. Nah, di sini min ketemu min itu jadi plus. Oke ya, min ketemu min itu jadi plus. Nah, berarti ini bentuknya jadi berapa? M pangkat 10 tambah 2 itu 12. Ini kalau ditulis dalam bentuk pangkat positif. Nah, terus kalau mau ditulis dalam bentuk pangkat negatif, ya silakan. Maka ini si 10-nya turun ke bawah. Jadi 1 per berapa? M pangkat min 2, 10 ke bawah itu min 10. 1 per M pangkat min 12. Gitu ya. Ini dengan ini sama aja. Karena kan ada sifat kan. Kalau 1 per A pangkat N, negatif N itu sama aja dengan A pangkat N. Kalau posisinya berubah dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu pangkatnya tinggal berubah tanda. Jadi M pangkat 12 sama aja dengan 1 per M pangkat min 12. Jadi kalau ini pindah ke atas, jadi ini. Nah, bentuknya.
Gitu ya, itu sama aja. Tapi tergantung apa yang diminta di soal. Kalau ditulis dalam pangkat positif yang ini, pangkat negatif yang ini. Gitu ya. Tapi biasanya umumnya ditulis dalam bentuk pangkat yang positif. Oke. Nah, oke, kita kunci sifat yang ini. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Nah, di soal nomor 5 gini, ada 2 pangkat min 3. Nah, seperti tadi, kelompokkan bilangan dengan bilangan, basis yang sama dengan yang sama. Gitu ya, kita kelompokkan. A dengan A, B dengan B, bilangan dengan bilangan. Nah, tapi kita kelompokkan dulu ini, yang 2 pangkat min 3. Nah, tulis dulu dalam bentuk pangkat positif, bisa ya. 2 pangkat min 3 itu sama aja dengan 1/2 pangkat 3. Gitu ya, 1/2 pangkat 3. 2 pangkat min 3 turun ke bawah jadi 2 pangkat 3. Gitu kan? Oke. Kali. Nah, A pangkat 3. Kemudian B pangkat min 4. Dibagi setengah pangkat 4. Nah, pangkat kan 1-1. 1 pangkat 4, 1/2 pangkat 4. Berapa? Berapa? 2 pangkat 4 ya. Nah, ini 2 pangkat 4. Nah, seperti itu. Kemudian ada A pangkat 4, A pangkat 4, B pangkat min 5. Oke. Nah, sebenarnya ini 1/2 pangkat 3 dan 1/2 pangkat 4 gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang tadi di awal mau dijabarkan langsung atau enggak juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, maksudnya nggak apa-apa itu seperti ini. 1/2 pangkat 3 itu boleh dituliskan seperti ini. Nah, sama aja dengan sama aja dengan 1/2 pangkat 3. Gitu ya. 1/2 pangkat 3 yang ini sama aja dengan 1/2 pangkat 3. Kan 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 2 pangkat 3. Gitu ya. Kemudian A pangkat 3, B pangkat min 4. Ini dibagi. Nah, dibagi. Yang bawahnya 1/2 pangkat 4. Nah, yang tadi yang ini ya. Itu setengah pangkat 4. Nah, A pangkat 4, B pangkat min 5. Nah, baru kita kelompokkan. Nah, kita kelompokkan. Nah, ini kan basisnya sudah sama-sama setengah. Setengah pangkat 3 bagi setengah pangkat 4. Gitu ya. Nah, tergantung. Ini mau ditulis dalam bentuk pangkat yang seperti apa. Nah, misalkan langsung aja, misalkan mau negatif atau positif, silakan nih tulisnya. Misalkan saya mau kurang aja. Jadi setengah pangkat yang ini. Jadi 3 dikurangi 4 boleh. Silakan 3 kurang 4. Ini A pangkat 3 bagi A pangkat 4. Mau dikurang dulu silakan, atau 3-nya pindah ke bawah atau 4-nya pindah ke atas. Misalkan saya mau pindahkan ke atas semuanya. Jadi A pangkat 3 kurang 4. Yang B, nah, pindahkan ke atas semuanya. Jadi min 4 dikurang min 5. Nah, gitu ya. Min 4, yang ini dikurang min 5. Nah, maka ini bentuknya jadi apa? Ini jadi setengah. 3 kurang 4, min 1. A, 3 kurang 4, min 1. B, min 4, min 5. Tambah 5 ya. Jadi B pangkat 1. Nah, seperti ini. Nah, misalkan jawaban akhir mau ditulis dalam bentuk pangkat yang positif ya. Tinggal kita ubah aja. Pakai sifat lagi. Setengah pangkat min 1, biar jadi pangkatnya positif, pembilang dan penyebutnya tukeran 1 dan 2-nya. Itu jadi 2/1 pangkat plus 1. A pangkat min 1 pindah ke bawah. Jadi 1 per A. B pangkat 1 tetap di atas, itu B. Gitu ya. Atau lebih ini lebih enaknya ditulisnya jadi seperti ini nih. Jadi 2, ini ke sini aja nih. Ke sini aja jawabannya. Jadi 2 B per A, gitu ya. 2 kali B di atas per AA-nya di bawah. Ini jawaban akhirnya, seperti itu. Oke? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya, nomor 6. Nah, ini nomor 6. Nah, kita gunakan sifat yang tadi. Nah, ini. Kalau yang tadi. Nah, yang ini. A pangkat P dipangkatkan Q. A pangkat P kali Q ya. Nah, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal dikalikan. Nah, oke. Berarti ini setengah pangkat 2 dipangkatkan min 3. Nah, itu sama aja dengan setengah pangkat 2 kali min 3. Atau sama aja dengan berapa ini? Nah, setengah pangkat berapa? 2 kali min 3 itu min 6. Nah, misalkan mau ditulis dalam bentuk pangkat yang positif. Nah, pembilang dan penjawabnya tukeran. Jadi 2/1 pangkat 6. Atau sama aja ini dengan 2 pangkat 6 dibagi 1 pangkat 6. 1 pangkat 6 kan 1. Jadi ini jawabannya adalah 2 pangkat 6. Gitu ya? Oke.
Nah, soal nomor 7. Nah, ini basisnya berbeda. Kita pangkatkan satu per satu berarti. Kalau bentuk seperti ini kita pangkatkan satu per satu. Pertama, si sepertiganya dulu. Sepertiga pangkat 2 dipangkatkan min 2. Itu jadi berapa? Jadi sepertiga pangkat 2 kali min 2. Nah, kemudian 2 pangkat 2 dipangkatkan min 2. Itu jadi 2 pangkat 2 kali min 2. Gitu ya, pangkatkan satu per satu. Maka ini bentuknya jadi berapa? Sepertiga 2 kali min 2 itu jadi berapa? Min 4. Nah, yang ini 2 kali min 2 itu berapa? Min 4 juga. Seperti itu. Oke ya. Nah, misal mau ditulis dalam bentuk pangkat positif ya silakan. Sepertiga pangkat min 4 itu sama aja dengan 3 per 1 pangkat 4. Pangkatnya berubah tanda kali. 2 pangkat min 4 berarti turun ke bawah. Itu jadi 1 per 2 pangkat 4. Ya. Nah, jadi yang di atas itu tinggal 3 pangkat 4 kali 1, 3 pangkat 4. Yang bawah 1 kali 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 4. Seperti itu. Mau dihitung nilainya silakan. 3 pangkat 4, 81 ya. Per 2 pangkat 4 itu 16. Silakan. Nah, sampai sini benar, ini juga benar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, nomor 8. Oke, nah ini pangkatkan min 1. Kita sederhanakan dulu bentuk yang berada di dalam kurungnya. Nah, bilangan dengan bilangan ini ya. 3 dengan 81. Oh, kebetulan bisa disederhanakan. 81 bagi 3 itu berapa? 27. Oke ya. Nah, berarti tinggal A-nya. Nah, A-nya nih. A-nya. Misalkan ini mau ditulis di atas semuanya atau di bawah semuanya. Silakan. Oke. Nah, 3 bagi 81 tadi itu di bawah. Tinggal berapa? 27. Yang di atas, A pangkat 6 dibagi A pangkat 9. Itu jadi A pangkat 6 kurang 9. B pangkat min 5 dibagi B pangkat min 2. Itu jadi B pangkat min 5 dikurang min 2 ya. Nah, min 5 kurang min 2. Nah, gitu. Kemudian pangkat min 1. Ini banyak caranya ngerjakan ini. Salah satunya ini. Oke, yang atasnya dulu. A 6 kurang 9 berapa? Itu adalah min 3. B min 5 dikurang min 2. Nah, ini min ketemu min jadi plus. Min 5 ditambah 2 berapa? Itu min 3 juga. Oke ya, min 3 juga. Dibagi 27. 27 itu adalah berapa? 3 pangkat 3 ya. Kalau mau ditulis dalam bentuk basis, tapi nanti fleksibel lah, silakan sesuai kebutuhan. Oke ya. Nah, misalkan mau tetap ditulis 27 silakan, mau diubah jadi 3 pangkat 3 silakan sesuai kebutuhan. Oke, pangkatkan min 1. Oke. Nah, selanjutnya udah sampai sini ya tinggal kita pangkatkan satu per satu. A pangkat 3 dipangkatkan min 1. Itu jadi berapa? Jadi A pangkat min 3 kali min 1 ya. Jadi A pangkat min 3 kali min 1. Yang ini B pangkat min 3 dipangkatkan min 1. Itu jadi B pangkat min 3 kali ini min 3 kali min 1. Gitu. Nah, dibagi yang bawah 27 pangkatkan min 1 itu 27 pangkat min 1. Gitu. Oke. Nah, lanjut. Sederhanakan. Ini jadi A pangkat min 3 kali min 1 itu 3. Min 3 kali min 1 itu 3. Nah, terus 27 pangkat min 1 biar pangkatnya positif ya pindah ke atas. 27 pangkat min 1 pindah ke atas jadi 27 pangkat 1. Atau ini sama aja dengan 27 A pangkat 3 B pangkat 3. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kalau soal PG itu selalu diminta dalam bentuk yang pangkat positif. Oke ya? Nah, ini ada 2 soal lagi nih. Oke, sekarang nomor 9. X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1 per X min 1 kurang Y pangkat min 1. Ini sama diminta dalam bentuk pangkat yang positif. Oke, pertama kita ubah dulu nih. X pangkat min 1 itu sama aja dengan 1 per X pangkat 1. Y pangkat min 1 itu sama aja dengan 1 per Y pangkat 1. Biar pangkatnya positif. Dibagi X pangkat min 1 tadi 1 per X pangkat 1. Dikurang Y pangkat min 1, 1 per Y pangkat 1. Nah, setelah sini kita samakan penyebutnya. Yang atas dulu. Nah, ini X, ini Y. Kan dikalikan kan? X kali Y itu XY. Gitu kan? XY bagi X. Y kali 1 itu Y. XY bagi Y kali ini. X kali plus 1 itu X. Oke? Dibagi. Nah, yang bawah sekarang. Sama. XY. Oke, yang bawah ya.
Nah, kan ini X, ini Y. Penyebutnya adalah XY. XY bagi X dulu yang ini. Y kali 1 itu Y. Kurang ya. XY bagi Y yang bawah ini X kali 1 itu X. Oke. Y tambah X per XY dibagi Y min X per XY. Nah, itu setara dengan bentuk ini kan. Nah, Y tambah X itu Y tambah X per XY dibagi Y min X. Bagi ini ya. Bagi Y min X per XY itu sama aja dengan dikali dengan XY per Y min X. Itu kan tinggal dibalik ya. Nah, itu XY-nya kita coret. Y tambah X berarti ini. Y tambah X atasnya. Di bawahnya tinggal Y kurang X. Nah, seperti itu jawabannya. Kalau mau ditulis dalam bentuk pangkat yang positif. Oke, nah untuk soal nomor 10 ini mirip dengan contoh tugas yang minggu kemarin saya kasihkan ke kalian ya. Nah, yang 600 ditulis dalam bentuk basis dasar. Nah, metodenya ya kita pakai pohon faktor saja. Nah, sekarang ini 1080 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari basis dasar berapa? Oke, kita bikin pohon faktornya. 1080 bagi dengan bilangan prima ya. Nah, bagi 2 dulu. 1080 bagi 2 berapa ini? 540 ya. Betul nggak? 540. Terus bagi 2 lagi berapa? 270. Nah, terus masih bisa dibagi 2 lagi kak? Bisa ya? 135. Nah, 135 bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa dibagi 2, coba bagi 3. Bisa bagi 3 nggak? Bisa ya? 45. 45 bisa dibagi 3 kali 15. 15 masih bisa dibagi 3. 3 kali 5. Nah, udah. Ini paling sederhana. Nah, sehingga kalau 1080 ini mau ditulis dalam bentuk basis dasar, itu perkalian dari 2. 2-nya sebanyak berapa kali? Sebanyak 3. Maka ditulisnya 2 pangkat 3. Kali 3 sekarang. 3-nya ada berapa? Ada 3 juga. Kali 3 pangkat 3. Nah, 5-nya cuma ada 1. Nah, kalikan dengan 5. Nah, inilah bentuk perkalian basis dasar dari 1080. Itu seperti itu. Oke ya? Nah, oke. Nah, untuk pertemuan di hari ini, nah kita hanya membahas tadi mengenai sifat-sifat yang ada pada pangkat yang berbentuk bilangan bulat. Nah, semoga apa yang saya sampaikan di hari ini itu dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat dipahami dengan baik oleh kalian. Oke ya. Nah, jadi perhatikan, pahami sekali lagi dengan baik sifat-sifatnya. Nah, untuk bagaimana nanti penerapannya di soal, kalian harus banyak latihan soal. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.